Kompas TV. Komisi Pemilihan Umum akan gelar pemungutan suara ulang atau PSU pada hari ini, Sabtu 19 April 2025. Total ada 8 kabupaten kota yang akan ikut dalam proses PSU hari ini. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum akan lakukan pungutan suara ulang yang akan diselenggarakan secara serentak di 8 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Pasaman, Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, Ampat Lawang, Sumatera Selatan, dan Serang. Komisi Pemilihan Umum klaim persiapan untuk seluruh TPS di tiap kabupaten kota yang akan diselenggarakan PSU sudah siap dan pendistribusian logistik surat suara telah didistribusikan hari Jumat dan akan dilakukan pungutan suara ulang pada Sabtu 19 April hari ini. Untuk besok, hari Sabtu maksud saya, itu ada 8 titik putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindak lanjut, yaitu 8 kabupaten kota yang akan menggelar pelaksanaan PSU di seluruh TPS di daerah tersebut. Pemilihan wali kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan juga yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk diulang. Salah satu pasangan calon Pilwakot Banjarbaru meraih suara 100%. Pasangan calon Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Lisa Halabi Wartono menuai sorotan. Paslon nomor urut 1 ini meraih suara 100% karena paslon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah didiskualifikasi sebulan pemungutan suara. Namun, alih-alih diganti pilihan kota kosong, dalam surat suara saat pencoblosan 27 November lalu, masih ada pilihan paslon yang telah didiskualifikasi. Dari rekap sementara KPU Banjarbaru, suara paslon 1 sekitar 35.000 suara, sedangkan pemilih dalam DPT lebih dari 195.000 orang. Kota Banjarbaru bersikeras perhitungan suara sudah sesuai keputusan KPU RI sehingga pencoblosan calon yang didiskualifikasi menjadi tidak sah. Bahwa berdasarkan surat keputusan ataupun keputusan dari KPU nomor 1774 jelas bahwa di Kota Banjarbaru tidak dengan mekanisme kota kosong, tapi perhitungan untuk satu pasangan calon. Oleh karena itu, maka berapapun hasilnya nanti itu akan dihitung, ya. TPS 4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan langkah yang dilakukan KPU Banjarbaru sudah sesuai ketentuan aturan pilkada berdasarkan keputusan KPU. Bawaslu menilai selama KPU Kota Banjarbaru dapat menjelaskan mekanismenya dengan jelas ke masyarakat, maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan. Pemungutan suara di Kota Banjarbaru bisa seperti ini, selama itu bisa dijelaskan oleh KPU, kami pikir itu tidak menjadi permasalahan. Yang jelas kan kami mengikuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Selama apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan, maka bisa kita nilai itu tidak menyalahi dari aturan yang ada. Seperti diketahui, salah satu pasangan calon di Pilwalkot Kota Banjarbaru didiskualifikasi atas rekomendasi Bawaslu kurang dari 30 hari pemungutan suara. Dengan kondisi itu, sudah tidak memungkinkan pencetakan surat suara yang baru. Sehingga dalam surat suara saat pencoblosan 27 November lalu, masih ada pilihan paslon yang telah didiskualifikasi. Tim Liputan, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pemungutan suara ulang di berbagai daerah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kris Kamisma di Gorontalo dan juga Denisa Al-Hafiza di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Gorontalo terlebih dahulu bersama Kris Kamisma. Bagaimana persiapan pemungutan suara ulang di Gorontalo?
Ya, Gladys dan juga saudara, memang hari ini tepat kita berada di salah satu TPS yang berada di Desa Kuling Kapoto, Kecamatan Kuanang, Kabupaten Gorontalo Utara. Memang saat ini petugas TPS tengah mempersiapkan untuk proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Namun saat ini memang terlihat belum ada warga yang datang ke TPS untuk pemilih, dan petugas pun masih terus mengundang dan menghimbau agar warga segera memberikan hak pilihnya dalam PSU kali ini. Memang sebelumnya pelaksanaan PSU di Gorontalo Utara sendiri itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang mengabulkan salah satu permohonan calon bupati, di mana salah satu calon bupati itu dinyatakan atau dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga diperintahkan untuk diganti, yaitu Ridwan Yasin yang saat ini diganti oleh Muhammad Sidik Nur. Itu yang diusung sendiri oleh Partai PDIP dengan nomor urut 3. Sementara untuk paslon lainnya saat ini masih tetap sama, tidak ada perubahan, dan saat ini ada pemilihan PSU sendiri itu dilaksanakan di 245 TPS yang tersebar di 11 kecamatan, 123 desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk jumlah DPS Kabupaten Gorontalo Utara itu ada sebanyak 92.601 suara. Lady. Baik, rencananya PSU akan digelar di 245 TPS dan juga panitia pemilihan pemungutan suara masih mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS dan juga menggunakan hak pilihnya. Chris, bisa Anda jelaskan juga apa yang menjadi situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Sepertinya sudah mulai ramai dan ada sejumlah pengumuman yang disampaikan. Maksudnya seperti makanan Supadadi, mohon para TPS. Sampai saat ini memang di jumlah TPS itu masih belum terlalu ramai didatangi oleh warga, karena memang sejak semalam juga di wilayah Gorontalo Utara itu diguyur hujan. Bahkan sampai saat ini cuaca masih cukup mendung dan mulai gerimis, sehingga mungkin menjadi salah satu faktor mengapa sampai sekarang TPS belum banyak dikunjungi warga. Pukul berapa pemungutan suara ulang ini dilaksanakan, dan mekanismenya apakah juga mirip seperti pilkada sebelumnya? Untuk pemungutan suara ulang memang itu sebenarnya akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi tadi. Namun karena di TPS tempat kami berada ini ada beberapa saksi dan juga pengawas belum tiba di lokasi, sehingga proses pemungutan suara itu ditunda, dan itu akan dilaksanakan, proses pemungutan suara sendiri itu akan dilaksanakan sampai pukul 1 siang nanti. Baik, ini cuaca juga nampaknya kita mendung di Gorontalo. Kita harapkan juga bisa cerah sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada PSU kali ini. Terima kasih Chris Kamisma. Kita bergeser ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama Denisa Al-Hafiza. Selamat pagi Denisa, bagaimana persiapan pemungutan suara di sana? Baik, selamat pagi ya saudara. Pemungutan suara ulang dilakukan dengan daftar pemilih tetap sesuai Pilkada 27 November 2024. Lalu atas sejumlah 195.000 lebih pemilih dan banyak kantor TPS di 20 kelurahan. Suara dimulai dilakukan sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Calon Wali Kota Tungguk Lisa Halabi menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Sungai Kesat, Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan DPP 516. Sebelumnya hasil Pilkada Kota Banjarbaru digugat ke MK karena menggunakan surat suara berisi 2 paslon. Padahal satu paslon sudah didiskualifikasi, yaitu Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Hasil rekapitulasi Pilkada 27 November lalu, KPU menetapkan Ermalisa Halabi dan Wartono sebagai pemenang dengan 36.135 suara sah. Sementara suara tidak sah mencapai 78.736 suara.
Untuk dari perkara ini, 4 komisioner KPU Banjarbaru dihentikan sehingga penyelenggara PSU Kota Banjarbaru diambil oleh KPU Kalimantan Selatan. Begitu, Bre. Baik, bagaimana dengan persiapan di sana juga terkait logistik, apakah sudah terdistribusi dengan baik? Baik, sudah terdistribusi dengan baik. Bagaimana juga dengan antusias warga, karena kita tahu ini kan juga bertepatan dengan long weekend. Denisa, bagaimana antusias warga untuk mengikuti PSU? Terpantau sejak mulai dari pagi tadi, warga sudah mulai berdatangan memantau persiapan pemungutan suara ulang, sehingga pada pukul 7 pagi tadi pemungutan suara ulang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Denisa Al-Hafisa atas laporan Anda dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebelumnya ada Kris Kamisma dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Menjelang pemilihan suara ulang Kabupaten Serang, Banten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memastikan seluruh kebutuhan pemungutan suara ulang di TPS dipastikan aman dan tersedia. Menjelang pelaksanaan pemilihan suara ulang, seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Serang telah didirikan. Selain itu, logistik kebutuhan pemilihan suara ulang juga telah didistribusikan dan sampai ke tingkat panitia pemilihan kecamatan hingga ke tingkat desa yang kemudian akan disalurkan ke tingkat KPPS. Berkaitan dengan distribusi logistik di KPU Kabupaten Serang yang didistribusikan ke PPK atau kecamatan, kemudian ke desa, kemudian ke TPS hari ini sedang berjalan. Jadi mayoritas di 29 kecamatan sudah sampai ke gudang logistik tingkat kecamatan. Sudah sekarang nih jam 2 rata-rata mereka mulai melakukan pergeseran ke tingkat desa maupun ke tingkat TPS terkait dengan logistik. Sebelumnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang dimenangkan pasangan Ratu Rahmatu Zakia dan Nazib Hamash. MK menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu yang merupakan istrinya. Dalam pertimbangan, MK menilai terdapat bukti kuat bahwa Yandri menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah kepada dukungan kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2 tersebut. MK melihat tindakan Menteri Desa telah menyebabkan keberpihakan para kepala desa di wilayah Kabupaten Serang. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyatanya merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 2010/2016. Norma ini juga berlaku kepada Hayandi Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku pejabat negara dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Hayandi Susanto selaku Menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi di Serang, Banten dan juga rekan Ridwan Mustofa di Tasikmalaya, Jawa Barat yang juga memantau bagaimana persiapan jelang pelaksanaan PSU. Kita ke Serang terlebih dahulu bersama Suherdi. Selamat pagi Herdi, di hari pencoblosan saat ini bagaimana, apakah warga sudah tersosialisasi untuk mencoblos ulang? Selamat pagi Glenis dan Saudara, bahwa pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang ini terdapat sebanyak 2.350 TPS dan daftar pemilih tetapnya tetap sama dengan pemilih yang sebelumnya, yaitu 1.225.871 pemilih, dan ini tersebar dengan sebanyak 326 desa. Dan 326 desa ini sudah tersosialisasikan tiap
minimal kantor-kantor desa ada tanduk dan penyuluhan dari tiap kecamatan ini bersosialisasikan untuk pemilihan secara ulang. Dan ini juga disampaikan oleh Bupati Serang agar pemilih di hari Sabtu ini di wilayah Serang Timur dan itu pemilih paling terbanyak sebanyak 160 TPS. Dan ini sudah tersosialisasikan untuk ada SK Bupati untuk meliburkan kawasan industri agar pemilih di kawasan Serang Timur ini bisa mengikuti pemilihan suara ulang ini. Glenis. Ya, bagaimana dengan logistik dan juga cuaca? Apakah cukup mendukung untuk terselenggaranya PSU hingga siang hari nanti, Herdi? Ya, lihat kondisi saat ini cuaca di Kabupaten Serang ini di salah satu TPS saya di Desa Keramat Batu, itu kondisinya mendung, namun kondisinya di hari-hari sebelumnya wilayah ini terjadi hujan. Namun ini sudah antisipasi untuk pihak KPU Kabupaten Serang agar jika terjadi hujan atau angin kencang itu mempersiapkan tempat antisipasi pemungutan suara ulang di gedung atau di ruangan yang sudah terdekat di TPS tersebut. Dan pihak logistik juga yang paling jauh itu sudah dikawal ketat oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi yang diinginkan oleh pihak yang lain gitu. Logistik ini sudah sebelumnya sudah dihitung dan sudah didistribusikan tiap desa-desa dan TPS agar jika ada terjadi kekurangan langsung dilaporkan pihak KPU Kabupaten Serang. Glenis. Baik, PSU hari ini di Kabupaten Serang menjadi atensi termasuk juga adanya SK Bupati untuk meliburkan para pekerja untuk bisa berpartisipasi dalam PSU hari ini. Terima kasih Herdi dari Kabupaten Serang, Banten. Kita bergeser ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa. Ridwan, bagaimana persiapan PSU di Tasikmalaya? Ya, Glenis dan juga saudara, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten dari 8 kabupaten kota di Indonesia yang hari ini melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Saya saat ini berada di salah satu TPS, tepatnya di TPS 04 di Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mana jumlah TPS di Tasikmalaya merupakan jumlah terbanyak pada PSU kali ini, yaitu berjumlah 2.847 TPS yang tersebar di 39 kecamatan dan juga 351 desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Memang saat ini belum terlihat adanya warga yang akan melakukan pencoblosan, namun sejumlah anggota KPPS termasuk ketua KPPS pun sudah bersiap untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS 04 ini. Tak hanya itu saudara, 3.000 petugas keamanan dari kepolisian dan juga TNI sudah disiapkan untuk nanti dikerahkan ke sejumlah TPS yang tadi saya sebutkan, yaitu berjumlah 2.847, di mana para anggota TNI dan juga polisi tersebut gabungan dari Polres, Kodim dan juga dari beberapa Polres tetangga seperti halnya Polres Garut, Polres Tasikmalaya Kota, Banjar, Pangandaran dan sebagainya untuk dilibatkan membantu pengamanan pada PSU kali ini di Tasikmalaya, Jawa Barat. Demikian, Glenis. Ya, Ridwan, apa yang menjadi alasan pilkada di Tasikmalaya ini kembali dilakukan pemungutan suara dan diikuti oleh berapa pasangan calon? Memang untuk pemilihan suara ulang di Tasikmalaya ini diikuti oleh 3 pasangan calon, di mana memang saat itu Mahkamah Konstitusi membatalkan pilkada sebelumnya karena memang dianggap salah satu calon itu secara masa jabatannya sudah melewati masa jabatan, tidak lagi bisa untuk menjadi bupati di Tasikmalaya, sehingga memang pada akhirnya PSU di Tasikmalaya dilakukan hari ini bersama 8 kabupaten kota yang ada di tanah air. Dan hingga saat ini memang
di Kabupaten Tasikmalaya PSU-nya memang mayoritas hampir 80% dilaksanakan dengan menggunakan sekolah atau ruangan tertutup karena memang mengingat cuaca di Kabupaten Tasikmalaya banyak diguyur-huyur sehingga memang ini untuk antisipasi apabila memang terjadi hujan deras sehingga memang banyak TPS yang dilaksanakan di ruangan dengan menggunakan sekolah-sekolah. Kebetulan memang sekolah hari ini diliburkan untuk mensukseskan pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan kemarin sehari sebelum pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Tasikmalaya beserta Bupati, Wakil Bupati dan juga penyelenggara lain telah memusnahkan kurang lebih 417 suara yang memang surat-suara tersebut kelebihan dan juga adanya surat suara rusak. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya pada kesempatan kali ini. Demikian, Glenis. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk pendistribusian logistik, pengerahan tim keamanan dan juga penetapan TPS di ruang tertutup untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk ataupun juga hujan di wilayah Tasikmalaya. Terima kasih Ridwan Mustofa langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Suherdi dari Kabupaten Serang, Banten.